Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita akan membahas tentang rukun-rukun iman atau arkanul iman. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Nabi itu menanamkan akidah kepada para sahabatnya dan umatnya. Maka dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang arkanul iman. Kita sering mendengar kata rukun. Nah, rukun itu apa kira-kira? Kita sering mengucapkan atau mendengar kata rukun. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun. Nah, rukun itu apa kira-kira? Kalau kita menyebutnya arkanul iman, rukun iman, ya, rukun itu bagian, ya, bagian-bagian yang harus ada, ya, bagian-bagian yang harus ada pada sesuatu, atau bagian yang tidak boleh dipisahkan dari sesuatu. Jadi kalau rukun sholat, ya, itu harus, ya, bagian-bagian yang wajib ada dalam sholat. Jadi kalau kita menyebutnya rukun sholat, ya, bagian-bagian yang harus ada, ya. Maka kalau tidak ada, sholatnya tidak dianggap. Jadi kalau bagian itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah, tidak dianggap. Ya, contoh kalau dalam sholat, rukun sholat itu diantaranya membaca Al-Fatihah. Jadi itu disebut rukun sholat. Jadi rukun sholat itu, ya, membaca suratul Fatihah diantaranya nantinya. Ya, termasuk niat, termasuk takbiratul ihram, termasuk baca surat Al-Fatihah, termasuk ruku, sujud. Itu namanya rukun yang harus ada. Nah, kalau orang itu tidak membaca Fatihah, ya, orang tidak membaca Fatihah, sholatnya dianggap sah apa tidak? Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu namanya rukun yang harus ada dia, bagian yang dia harus ada. Kalau tidak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada, tidak sah atau tidak ada. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan begini, dalam kaidah usul fikihnya itu, ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Jadi nanti ada istilahnya, ada syarat, ada rukun, gitu ya.
Ya. Rukun itu adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Kalau dia ada maka dia ada hukumnya. Jadi kalau bagian itu ada maka hukumnya ada. Tadi Fatihah itu sebagai rukun sholat. Kalau Fatihahnya ada ya sholatnya dianggap ada, dianggap sah. Tapi kalau Fatihahnya tidak ada ya tidak dianggap tidak sah sholatnya, kecuali makmum masbuk ya. Kalau makmum masbuk kan ya, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imamnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman. Jadi kalau kita gambarkan misalnya rumah, ya rumah itu ada rukunnya. Rukunnya rumah itu apa saja kira-kira yang harus ada dari rumah? Yang kalau dia tidak ada maka rumahnya itu tidak dianggap ada. Nah, termasuk pondasinya, tiangnya, temboknya, ya kan, atapnya, dan begitu. Itu namanya rukun. Jadi bagian-bagian yang harus ada, atau bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iya, dasar atau pokok nanti. Jadi disebut juga dasar, disebut juga pokok, disebut juga wajib. Ya, ya wajib itu ya harus kan gitu. Ya, kalau tidak ada ya tidak dianggap hukumnya. Nah ini istilahnya dalam istilah ilmiahnya itu rukun itu adalah seperti itu. Jadi sesuatu yang harus ada. Dari bahasa Arabnya adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Sesuatu yang jika dia ada maka ada hukumnya. Ya, kalau dia tidak ada maka tidak ada hukumnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun iman ini bisa disebut sebagai usulul iman. Nah, maka nanti ada iman itu kan dikelompokkan menjadi dua ya. Dulu udah pernah kita sampaikan. Ada namanya usulul iman, ada namanya furu'ul iman. Ada usul, ada furu'. Apa itu? Ya tadi, kalau usul itu adalah sesuatu yang pokok, ya, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang inti, ya, itu usul. Ya, kalau furu itu adalah sesuatu yang parsial, ya, bisa bahasa kita aksesorisnya. Ya, tidak hanya sekedar aksesoris gitu ya. Jadi kalau rumah itu sudah ada temboknya, kira-kira rumah itu wajib ada jendelanya apa tidak, Pak? Enggak ya. Tapi kalau ada kan bagus. Ya. Itu namanya furu. Ya. Itu furu, itu bagian. Kalau kita ibaratkan pohon gitu ya. Itu ada batangnya. Ya, ada pangkalnya, ada batangnya. Pohon itu kalau nggak ada batangnya, kira-kira dahannya ada nggak? Ya, usulnya itu ya batangnya itu. Ya, ada akarnya, ada batangnya itu namanya usul atau rukun tadi yang harus ada. Nah, batang itu kan ada cabang-cabangnya, itu namanya furu, cabang-cabangnya itu ya. Maka kalau dalam sholat juga sama, tidak semua bagian sholat itu namanya rukun, tidak ya. Nah, nanti misalnya dibahas tentang rukun sholat itu adalah ya tadi termasuk membaca suratul Fatihah. Tapi kalau membaca surat namanya ya, itu bagian furuknya kan, itu furuknya, cabang, tidak bukan sesuatu yang inti, sesuatu yang parsial. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, usulul iman atau rukun iman itu ada yang kita kenal, ada berapa, Pak? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada
hari akhir, hari akhir atau kiamat, terus kemudian iman pada takdir, ya, qada dan qadar atau takdir. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan usulul iman atau rukun iman. Tapi iman sendiri itu ada banyak cabangnya, ya, sampai dalam hadis Nabi itu disebutkan al imanu bid'un wa sab'una syu'batan aw sittun, ya, bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang. Ini itu banyak cabang-cabangnya. Ya, tapi pokok-pokok iman, gitu ya, atau usulul iman atau yang sering kita kenal dengan rukun iman atau arkanul iman itu ada 6 itu. Yang 6 itu harus, ya, 6 itu harus. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun ini disebut juga wajib, ya, namanya wajib. Tadi sesuatu yang harus ada. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya iman kepada Allah? Ya. Yang disebut iman kepada Allah itu apa artinya? Nah, percaya. Maka, ya, di antara definisinya adalah al-imanu billah atau beriman kepada Allah adalah keyakinan, yakin, percaya, ya, yakin secara mutlak. Ya, mutlak itu ya tanpa ada istilahnya alasan-alasan tertentu. Ya, mutlak, ya, utuh. Ya, keyakinan yang utuh bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu. Rabb itu yang menciptakan, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, ya. Itu makna Rabb. Ya, makna Rabb. Ya, nanti dikenal dengan, ya, rububiyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita percaya sepenuhnya bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memberikan kemudahan. Itu makna Rabb. Juga kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita harus yakin. Maka makna yakin atau percaya kepada Allah itu tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Tidak hanya itu saja. Ya, kalau percaya bahwa Allah itu ada, ini maka nanti keyakinan orang itu kan ada yang, ya, menganggap Tuhan itu tidak ada. Namanya orang apa, Pak? Orang ateis. Ya. Orang yang tidak percaya kalau hidup ini ada yang menciptakan, hidup itu ada yang mengatur, hidup itu ada yang mengadakan. Ini, ya, itu tingkatan yang paling mendasar itu. Maka nanti dalam akidah itu kan untuk apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya, apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya, buktinya adalah adanya alam semesta, adanya ciptaan, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya.
Ini tentang wujud Allah. Percaya tentang wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Dan yang ada itu tidak harus kelihatan, tidak harus nampak. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan orang-orang tidak beriman itu nggak percaya kalau nggak melihat. Ya. Orang-orang yang tidak beriman itu nggak percaya kalau nggak melihat. Ya, sampai Bani Israel itu kan begitu. Ya. Nabi Musa mendakwahi Bani Israel, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, Bani Israel mengatakan ketika didakwahi oleh Nabi Musa, dia mengatakan, kami tidak sekali-kali tidak akan percaya kepadamu, wahai Musa. Ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, sampai kami itu melihat Allah itu secara nyata. Nah, ini orang yang hanya percaya kepada sesuatu yang dia lihat, yang wujud yang ada itu tidak harus terlihat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beda tingkatannya antara makhluk dengan Khalik. Ya, Allah itu maha segalanya. Berbeda dengan kita. Kita memiliki keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan sehingga tidak akan mampu untuk melihat Allah. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya percaya itu saja? Tadi percaya tentang wujud Allah. Percaya bahwa Allah itu yang menciptakan, yang menggerakkan, itu yang disebut dengan rububiyah tadi. Percaya kepada zat Allah. Nah, banyak. Ya, tadi kan ada orang yang tidak percaya dengan itu semua. Sekarang ada juga orang yang dia percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Ya, alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Tapi nanti konsepnya beda-beda. Ya, maka nanti itu yang disebut orang yang beragama. Nah, orang beragama juga beda-beda dalam memahami konsep tentang Tuhan. Ya, beda konsep Tuhan orang-orang misalnya ya agama Hindu, beda konsep ketuhanannya. Agama Buddha, beda konsep ketuhanannya. Orang Nasrani, beda konsep ketuhanannya. Ya, maka ini termasuk ya bagian-bagian yang perlu kita pelajari. Nah, bagaimana konsep tentang ketuhanan ini dalam Islam? Bagian kita beriman kepada Allah, bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan tadi, Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu kan rububiyah, percaya. Tapi terkadang menjadi masalah adalah masalah ibadahnya. Ketika konsep Tuhannya tadi berbeda-beda, cara ibadahnya juga beda-beda, yang disembah juga beda-beda. Ya, manusianya sama. Ini masalah-masalah yang ghaibiyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang percaya tadi bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang beri rizki, Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Ya, tetapi ada kelompok orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, atau ada yang ibadah tapi ibadahnya disembah bukan Allah. Jadi nanti maka ada namanya berkaitan dengan beriman kepada Allah, ini berkaitan dengan zat Allah, wujud Allah. Ada yang berkaitan dengan rububiyah Allah tadi, bahwa Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menggerakkan, ya, yang beri rizki, yang beri kesehatan. Ada yang berkaitan juga dengan ibadah, ya, ibadah kepada Allah, berkaitan uluhiyatillah. Maka akidah
akidah yang diajarkan oleh para nabi itu adalah la ilaha illallah. Ya. Akidah yang diajarkan oleh para nabi itu adalah la ilaha illallah. Itu artinya adalah tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah. Ya, yang jadi masalah manusia itu kan tadi ibadahnya. Ada orang yang ada juga nanti ya, dia beriman kepada Allah, dia orang Islam, tapi nggak mau ibadah, sholatnya ditinggal, zakatnya ditinggal, apalagi Pak ya, penting utama itu kan ya, kalau zakat kalau mampu, kalau nggak mampu kan tidak wajib. Haji kan kalau mampu ya. Kemudian puasa kalau dia mampu, kalau tidak mampu karena sakit atau karena uzur yang lainnya ya, bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau sholat kan tidak, mampu tidak mampu ya sholat selama masih hidup. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak percaya, iman, iya iman, tapi ibadahnya, sholatnya ditinggal. Karena nanti bagian dari iman kepada Allah itu ada yang berkaitan dengan ibadah itu yang disebut dengan uluhiyah. Itu menjadi masalah manusia sepanjang zaman. Maka ada juga tadi bagian orang-orang yang mengaku Islam tapi sholat enggak. Kalau ditanya Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala juga nanti berkaitan dengan ya, berkaitan dengan kalamullah. Ada orang yang percaya kepada Allah, ada orang yang percaya kepada rububiyah Allah, ada orang yang percaya kepada ya, ibadah kepada Allah, ya ibadah juga. Tapi ada orang yang tidak percaya dengan kalamullah, tidak percaya dengan kalamullah. Kalamullah apa? Tidak percaya dengan firman-firman Allah. Tidak percaya dengan janji-janji Allah. Tidak percaya dengan ancaman-ancaman Allah. Ya, tidak percaya kepada perintah-perintah Allah. Tidak percaya kepada larangan-larangan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah memerintahkan tapi ditinggal, diabaikan. Allah melarang tapi dijalankan. Itu bagian juga, bagian beriman kepada Allah. Itu bagian dari percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, jangan sampai tadi ngakunya iman kepada Allah, tapi kalau disuruh oleh Allah nggak mau, ya nggak mau kalau disuruh. Maka ini penting juga tadi ya, ketika kita beriman kepada Allah, yang dulu pernah kita sampaikan ya, orang itu kalau kuat imannya ya, kekuatan iman itu akan mendorong orang untuk taat kepada Allah. Di antaranya ya, siap untuk ya, bersusah-susah ya, kuat dalam menjalani ujian hidup. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah, dia punya keyakinan kepada Allah, percayaan kepada Allah. Maka termasuk keimanan kepada Allah ini yang paling dominan. Dalam Al-Quran itu sering disebutkan ya, dari 5 rukun Islam tadi itu yang paling dominan itu 2. Apa itu? Yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka di sini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu sering dikaitkan ya, iman yang lain, iman pada Allah ya, iman pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada takdir, nggak disebut. Tapi yang sering dan itu 2 ya, iman kepada Allah dan hari akhir.
Karena iman kepada Allah ini tidak hanya percaya tentang keberadaan Allah saja, tidak. Jadi kita harus percaya kepada wujud Allah, keberadaan Allah, pada zat Allah, beriman percaya kepada tadi rububiyah Allah, uluhiyah Allah, percaya kepada janji-janji Allah, firman Allah, semua yang difirmankan oleh Allah. Ya, termasuk yang dikatakan oleh Allah itu apa, tentang surga, tentang neraka, kan gitu. Yang difirmankan oleh dalam firman Allah itu bicara tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang jin, tentang apa saja yang ada dalam Al-Quran itu kalamullah. Jadi kita harus yakin, kita ada percaya apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan. Nah, ini sebagian ada orang yang baru-baru saja rame dalam pembahasan itu apa meragukan tentang Al-Quran, mengatakan kalau Al-Quran itu kalam siapa, Pak? Kalam siapa? Nggak boleh. Al-Quran itu bukan kalam Rasul, lain. Nah, ini ya, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalam Rasul itu namanya hadis, kan gitu ya. Itu kalamullah yang tertinggi, jadi referensi kita. Termasuk orang Islam itu ya, yang pertama yang dipegang itu ya tadi Al-Quran, kan gitu. Dasaran apa dia melakukan segala sesuatu itu ya yang dipegang harus Al-Quran, karena itu kalamullah. Ada nggak dalam Al-Qurannya? Ya, kita ketika melakukan apa saja, ibadah, melakukan apa saja dalam Islam itu pegangannya pertama, ada nggak itu dalam kalamullah? Karena itu termasuk orang beriman kepada Allah. Ya, yang didahulukan adalah kalamullah, perintah Allah, larangan Allah, aturan-aturan Allah. Ya, sebagian umat Islam yang nggak percaya tadi itu, nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kan banyak ya, yang akhirnya syariat-syariat Allah ditinggal, termasuk berkaitan dengan waris ya. Ilmu waris itu kan termasuk yang nanti pertama kali ditinggal oleh manusia. Padahal di situ Allah sudah mengatur bagaimana cara membagi waris, bagiannya berapa ya, aturannya sudah ada dalam, dan Allah sendiri yang mengatur. Tapi manusia tidak percaya dengan aturan itu, maka banyak orang yang meninggalkannya. Ya, begitu orang tuanya meninggal, ya kita kira-kira membagi warisnya dengan cara Islam atau dengan cara siapa, Pak? Ya, itu sering jadi masalah gitu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak percaya dengan yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, nanti anak perempuan protes, kenapa laki-laki bagiannya 2, perempuan 1? Kan sama-sama anaknya. Nggak percaya, yang menganggap aturan Allah itu tidak adil. Apa enggak, Pak, itu kalau anggapan manusia? Kalau laki-laki 2 ya bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Kalau menurut pendapat manusia ya kan nggak adil menurut dia, ya harus dibagi sama, kan gitu. Harus dibagi sama, karena dia nggak yakin, tidak percaya dengan aturan Allah. Nah, ini termasuk bagian kita harus yakin dan percaya kepada Allah sepenuhnya, jangan ragu. Jangan setengah-setengah gitu, setengah percaya, setengah tidak. Ya, jangan sampai kita beriman kepada sebagian kitab, ya, beriman hanya sebagian, tidak beriman, tidak percaya dengan sebagian yang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kita beriman kepada Allah. Nah,
bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita percaya kepada Allah? Bagaimana caranya kira-kira? Nah, kalau biar kita percaya, ini untuk tingkat manusia dulu ya. Bagaimana caranya kita percaya kepada seseorang? Misalnya saya bisa mempercayai Bapak. Bagaimana caranya saya bisa percaya kepada? Nah, kenal dulu, betul kan? Nah, kita harus kenal dulu. Maka kalau kita ingin beriman, percaya kepada Allah, kita harus kenal Allah. Harus ma'rifatullah yang kita lakukan. Kenal dulu. Kenal aja enggak, bagaimana percaya? Kan gitu. Kenal aja enggak, gimana kita mau percaya? Nah, ini masalahnya. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Allah tapi tidak kenal Allah. Dia percaya kepada Allah, ya, tapi dia gak kenal kepada Allah. Ya, itu akan menjadi masalah. Ya, bagaimana percaya kepada orang sementara dia gak kenal? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Pertama harus kenal. Maka kita harus mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu apa saja yang harus kita kenal dari Allah. Tadi kalau kita mau percaya kepada orang itu apakah sekedar tahu, oh ini namanya ini fulan? Apa cukup seperti itu? Enggak. Ya, harus kenal apanya lagi, Pak? Latar belakangnya, sifat-sifatnya. Maka kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Kita harus kenal nama-nama Allah. Kalau manusia biasa itu kan paling namanya satu ya Pak. Ada yang satu, ada yang dua, ya kan? Nah, kalau Allah namanya berapa Pak? Kenal semua nggak Pak kira-kira? Kalau kenalan dengan Allah itu namanya 99. Ya. Kita harus kenal juga kan. Nah, nanti kalau kita bahas apa bedanya nama Allah dengan nama manusia atau dengan nama makhluk. Kalau nama makhluk, nama manusia itu namanya tidak sesuai dengan karakternya. Ya enggak? Ada anak orang namanya Sabar gitu. Ya kan Pak? Tapi orangnya tidak sabaran. Ya, ada namanya orangnya itu namanya Basam. Basam itu artinya banyak senyum, ya kan? Tapi orangnya nggak suka senyum, diem aja. Itu kalau nama manusia. Jadi nama tidak mewakili sifat atau karakter. Tapi beda dengan asma Allah. Nah, itu maka nanti kita perlu pelajari nanti. Ya contoh misalnya, Allah itu adalah Ar-Razik, ya. Ar-Razik artinya apa? Allah itu adalah sang pemberi rezeki. Kira-kira Allah itu sesuai dengan nama itu enggak? Sesuai banget. Ya. Iya. Nah, nanti kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Allah itu memberi rezeki, kira-kira nanti yang dipercaya apa Pak kira-kira? Enggak percaya kok bahwa Allah yang memberi rezeki. Kan banyak, ya enggak Pak? Banyak kan orang yang tidak percaya bahwa Allah memberi rezeki, sehingga dia cari jalan rezeki itu kan caranya kan aneh-aneh, itu tidak sesuai dengan aturan Allah. Ya, Allah itu kan Ar-Razik, yang ngasih rezeki itu adalah Allah, tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak baik. Padahal Allah itu melarang ya mencari rezeki itu dengan cara-cara yang tidak baik, dengan menipu, dengan merampok, dengan korupsi, dengan ya itu kan dilarang. Ya, Allah juga mengatakan gini, ya, berinfaklah, ya, anfiqu alaik, ya, berikan infak maka aku akan menafkahimu, kata Allah.
Kira-kira orang banyak percaya nggak gitu? Ya, itu kaitannya dengan ar-razik. Jadi kita harus sepenuhnya bahwa rezeki itu yang menentukan Allah. Bagaimana caranya itu nanti ya perlu kita tahu juga gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal zat Allah. Ya, kita harus mengenal zat Allah. Kemudian kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Kita harus mengenal nama-nama Allah. Itu kalau kita ingin mengenal Allah. Makanya nanti kita akan bahas ya tentang asma Allah, tentang sifat-sifat Allah. Jadi kita untuk beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Mengenal 3 hal tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ya kalau ketemu orang kan kenalan ya Pak. Ya kan? Ketemu orangnya, kenalan siapa namanya, ya kan? Kita bermuamalah, berinteraksi sehingga kita tahu karakternya seperti apa, kan gitu. Ya, iya, fisiknya seperti apa, kan begitu kan? Nah, itu kalau kenal dengan manusia terlihat kan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah sementara Allah tidak terlihat? Jadi kalau mengenal sesuatu yang terlihat itu gampang, dikenali dengan ya dilihat, diperhatikan, diamati, kan begitu. Tapi kalau mengenal Allah bagaimana caranya? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Allah di antara caranya adalah melalui tafakkur. Melalui tafakkur. Tafakkur itu berpikir. Nah, makanya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya kan? Ketika dia mencari Allah, bagaimana dia mencari Allah? Dia lihat apa? Matahari. Kan itu. Oh, barangkali itu Tuhan. Begitu mataharinya tergegap, masa Tuhan kok hilang? Kan gitu. Ya, itu kan pakai berpikir, pakai logika, pakai akal. Begitu lihat bulan, oh barangkali itu yang disebut Tuhan. Begitu bulannya terbenam, dia mengatakan, lah mana mungkin Tuhan hilang. Tuhan kan harus selalu ada. Akhirnya dari situ ya, itu ya, cara Nabi Ibrahim tadi menggunakan logika. Ya, nanti logika itu juga ada namanya cara berpikir yang sehat, ada yang berpikir tidak sehat juga gitu ya. Nah, maka nanti tidak hanya mengandalkan logika saja, tidak hanya mengandalkan tafakkur saja, ya. Tidak hanya bertafakkur saja. Maka yang sering dikatakan oleh Al-Quran itu, kalau kita ingin mengenal Allah, ya kenali diri kamu. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenali diri kamu. Apakah kita ini yang memiliki tubuh ini sudah kenal sepenuhnya dengan tubuh kita? Maka dalam Al-Quran disebutkan ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, apa kalian itu tidak melihatnya? Dalam diri kita aja kita nggak pernah memahami, nggak bisa memahami. Ya contohnya, kalau kita sakit itu kita tahu nggak penyakitnya apa Pak? Ya, nggak tahu. Nanya sama orang lain ya, sama dokter datang diperiksa. Oh ini penyakitnya ini Pak. Padahal di dalam diri kita sendiri. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenali dulu diri. Ya, bagaimana Allah itu menciptakan diri kita, bagaimana Allah itu memberikan kesehatan kepada kita, itu kan ya
Gak usah jauh-jauh tadi mikir. Diri sendiri. Ya. Nanti kita akan menemukan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan tadi unta. Dalam Al-Quran disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ya, kita ini kan tidak dengan sendirinya ada, ya kan? Karena nanti suatu saat juga kita akan tidak ada juga. Bagaimana unta itu diciptakan? Siapa yang menciptakan? Bagaimana cara menciptakannya? Suruh memperhatikan. Maka perintahnya dalam Al-Quran, ya, kita perhatikan tadi bagaimana ciptaan-ciptaan Allah itu. Maka kita akan merasa banyak sekali ketidaktahuan kita, kelemahan kita. Nah, termasuk di antara batasan nanti, ya, berpikir itu juga tidak berpikir tadi, ya. Kalau kita ingin mengenal Allah itu, pemikiran manusia itu juga ada batasnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada frame-nya, gitu ya. Tidak berpikir liar. Nah, nanti kalau berkaitan dengan zat Allah, boleh kita berpikir tentang apa saja tentang Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Jangan sampai Allah itu bentuknya seperti apa, ya? Ya. Allah itu bentuknya seperti apa? Jangan sampai begitu. Karena itu di luar kemampuan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu, ya, memahami tentang bentuk Allah. Sebab apa yang ada di benak kita, yang ada di dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, itu bukan Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan tafakkaru fi ala'illahi wa la tatafakkaru fillah. Kalau kita berpikir menggunakan logika tadi, berpikirlah tentang nikmat-nikmat, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Ya, itu batasan ketentuan perintahnya. Ya, jangan sampai menggambarkan, ya, kalau dalam konsep Tuhan di luar Islam itu kan mereka menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Ada yang digambarkan seperti apa, Pak? Tuhannya? Apa? Ada yang digambarkan seperti apa itu? Dewa-dewa, ya, punya banyak kepala, punya banyak tangan, punya banyak, tapi bentuknya itu manusia apa bukan? Yang digambarkan bentuknya manusia bukan? Makhluk, ya. Kadang menyerupai hewan, kadang menyerupai manusia, kan begitu. Itu makhluk. Kenapa mereka menggambarkan seperti makhluk? Karena akal manusia itu tidak akan bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa. Jadi yang terbayang dalam benaknya itu hanya gambaran-gambaran yang bisa dia pikirkan aja. Itu makhluk semuanya. Maka dalam Islam itu kan Tuhan tidak disimbolkan seperti sesuatu, ya, karena akal manusia tidak bisa menjangkau. Ya, gak usah jauh-jauh tadi mikirnya. Ya, bukti keagungan Allah, bukti kemuliaan Allah, bukti kebesaran Allah itu ada pada makhluknya. Bagaimana Allah menciptakan kita tadi, menciptakan unta, menciptakan alam semesta ini. Bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan sehat kepada kita, memberikan sakit kepada kita. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan akal ini juga, ya, menjadi mana tuh taklif? Mana tuh taklif itu apa? Sebagai jadi orang itu diberikan oleh Allah namanya kewajiban-kewajiban. Jadi pentingnya kita memiliki akal yang sehat, istilahnya, ya. Ada akal yang tidak sehat, Pak. Ya.
Akal yang sehat itu ya, maka nanti ada yang akal yang tidak sehat tadi itu. Ya. Kalau orang gila itu punya akal nggak Pak? Orang gila itu punya akal nggak? Ya? Tapi akalnya sehat nggak Pak? Maka itu nanti tidak kena kewajiban dia, nggak kena perintah. Ya, orang gila itu nggak kena, karena dia apa? Punya akal tapi tertutup akalnya itu, tertutup. Maka akal ini penting dalam Islam. Termasuk orang melaksanakan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kalau dia punya akal. Maka nanti syarat wajib sholat apa Pak? Islam, balik, berakal, ya kan? Islam, balik, berakal, kan gitu. Dia nggak berakal ya nggak wajib sholat, kan gitu. Dia Islam, dia balik, tapi nggak berakal, nggak wajib sholat. Kan ini penting. Kenapa? Karena akal ini termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada manusia, dia terus sadar, dia harus ngerti. Artinya kita harus memahami kenapa Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, puasa, haji. Kita harus memahami itu dan kita harus sadar. Ya termasuk orang tidur itu kena kewajiban nggak Pak? Enggak, karena nggak sadar. Akal itu kesadaran. Jadi akal itu kesadaran. Orang gila itu nggak sadar dia, maka hilang akalnya, disebut hilang akalnya. Ada sebenarnya tapi tertutup. Dia nggak sadar. Orang tidur itu ya ada akalnya, tapi dia tertutup. Orang gila, orang tidur, terus anak kecil itu kan belum berakal dia, ya, maka nggak kena kewajiban. Dia harus ngerti menjalankan agama itu, orang itu paham, harus ngerti. Maka ini pentingnya tadi kita belajar, terus belajar bagaimana kita mengenal Allah. Itu dengan menggunakan akal kita. Disebut dengan manatut taklif tadi. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantungnya kewajiban. Jadi akal itu adalah sebagai pusat kesadaran kita. Maka kita beragama terus benar-benar berdasarkan kesadaran yang penuh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu adalah pusat kesadaran kita, kendali, kontrol semua tindakan manusia. Ya, nanti maka kalau orang gila itu, kalau dia orang gila membunuh, dihukum nggak Pak? Ya enggak, dalam Islam enggak. Kenapa? Karena enggak berakal. Jadi nggak kena hukum. Apa ada yang mau menjadi gila Pak? Artinya tidak menggunakan akalnya. Ya. Termasuk orang tidur. Ada orang tidur membunuh. Ada. Pernah kasus begitu ada? Karena itunya ada Pak? Ada nggak? Itu nggak kena hukum itu. Karena dia menggantungkan tidak menggunakan akal tadi, tidak berakal, akalnya tertutup. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang terbebaskan dari kewajiban. Yang pertama adalah orang tidur sampai dia bangun. Ya, selama tidur itu nggak kena. Ya. Ya, contohnya ada orang tidur, ya kebablasan dia sampai nggak sholat. Ya, kena dosa nggak Pak? Enggak. Karena nggak kena kewajiban orang tidur itu. Kecuali kalau bangun sadar terus tidur lagi, itu kena dia. Ya, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai dia sadar atau berakal. Ini yang tidak kena kewajiban. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akal manusia itu terbagi menjadi 2, ada akal hidup, ada akal yang mati. Akal yang hidup itu adalah akal yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akal orang-orang beriman itu sebenarnya cerdas. Rata-rata orang beriman itu cerdas. Kenapa? Akalnya hidup.
Dan memang dilatih oleh Allah seperti itu. Ya. Jadi orang beriman itu akalnya hidup, cerdas. Orang beriman itu. Kenapa? Ya, orang beriman itu yang dilihat bukan. Kalau orang beriman itu yang dilihat itu bukan hanya dari lahir sampai mati aja, kan gitu. Kalau orang tidak beriman itu dilihat lahir sampai mati aja. Tapi kalau orang beriman itu yang dilihat ya adalah sebelum dia hidup, ketika dia hidup, sampai dia mati, sampai setelah dia mati. Ini orang beriman. Ya, ini orang beriman. Akalnya hidup, full. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, nanti kalau kita tanya, akal itu adanya di mana, Pak? Kira-kira akal itu adanya di mana? Di sini apa di sini? Di hati. Qalb. Ya. Maka iman itu ada di sini, bukan di sini. Kalau ini kaitannya apa ini, Pak? Maka yang katakan oleh Nabi itu, manusia itu kan tergantung otaknya apa tergantung hatinya, Pak? Hati. Iya, jadi kontrolnya tuh begini nanti. Dari hati nyuruh otak, dari otak nyuruh anggota badan. Gitu. Ya. Jadi yang mengendalikan manusia itu adalah hatinya. Maka ya, ilmu manusia itu adanya di hati. Al ilmu fis sudur. Akal manusia itu, kesadaran manusia itu ada dalam hatinya. Maka ini yang perlu dihidupkan itu, kalau mau menghidupkan akal itu harus menghidupkan hatinya. Hatinya harus hidup. Ada yang hati mati, Pak? Hatinya mati, sehingga ya, maka di sini yang disebutkan tadi ya orang itu, orang yang hatinya mati itu, mereka punya pendengaran, bisa mendengar ya. Mereka juga bisa melihat ya, punya telinga, punya mata, tapi kok tidak bisa melihat karena hatinya ya, mati kan, tertutup. Jadi mati di situ, dia terkunci dalam yang mengunci hati itu kan dosa sebenarnya. Sebenarnya kita sebutkan sebelumnya ya. Iya, tertutup di situ. Itu disebut dia mati, nggak hidup. Ya. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Ya. Jadi maka ini yang menjelaskan tentang bahwa akal itu adanya dalam hati. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal yang mati itu akalnya siapa? Akalnya orang-orang yang tidak beriman. Ini kalau dengar orang tidak beriman, kira-kira enggak? Itu kan istilah kita. Jadi kalau orang yang akal hidup adalah orang yang beriman, kalau orang yang mati itu akalnya orang yang tidak beriman.
Sehingga disebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham. Ya, pemahaman itu adanya dalam hati, karena akal itu adanya dalam hati. Ya, la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat dengan mata itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Telinganya ada, ya, tapi tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Disebutkan yang seperti itu adalah seperti binatang, bahkan lebih hina. Nah, ini akal orang-orang yang tadi. Akal yang mati itu adalah akal-akal yang tidak paham, tidak ngerti. Ya, orang-orang yang tidak beriman. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bahaya, sesuatu yang membahayakan akal manusia itu adalah, jadi ada sesuatu yang bisa mematikan akal manusia. Ya, akal manusia itu bisa mati. Di antaranya yang mematikan akal manusia apa, Pak? Adalah fanatisme. Fanatik itu apa? Fanatik itu bukan, beda. Fanatik itu kekeh pada sesuatu. Kalau enggak itu salah. Ya itu aja. Itu termasuk yang mematikan akal. Jadi akalnya tidak berkembang. Padahal yang benar bukan itu saja. Ya termasuk kita, walaupun kita orang beriman, tapi kita fanatik. Ya fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya bolehlah. Tapi Allah dan Rasulnya juga mengajarkan kita untuk berpikir, kan. Ya. Islam itu kan menganjurkan kita untuk berpikir apa saja, silakan. Carilah celah-celah kekurangan Islam. Tapi kan nggak ada. Dalam surat Al-Mulk itu tadi perintahkan untuk begitu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan kita menemukan celah ciptaan Allah. Itu ciptaannya. Kita cari celah kekurangan dalam agama Allah, nggak akan ketemu kalau akalnya hidup. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mematikan akal kita itu dengan fanatisme. Fanatik. Kalau enggak itu sama. Ya, yang lainnya sama. Padahal enggak seperti itu. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Jadi itu yang melumpuhkan akal, menghambat akal. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa menghidupkan akalnya. Jadi akal manusia itu sebagai tadi manatut taklif, maka akal itu terus hidup terus berkembang, kan gitu. Ciri hidup itu kan berkembang, ya Pak, bertumbuh, bertambah. Kalau dia hanya begitu aja mati, nggak bertumbuh, nggak berkembang, ya mati, stagnan. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita itu selalu belajar. Disebutkan tadi, ya, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berpikir tentang penciptaan Allah, fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana Allah menciptakan langit. Itu kan melatih kita untuk selalu berpikir. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali nanti di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang, ya, perintah-perintah Allah atau anjuran-anjuran Allah agar kita senantiasa menghidupkan akal kita, ya, untuk banyak memikirkan apa saja dalam kehidupan kita. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang fanatik,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ini orang-orang fanatik. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Al-Qur'an, ikuti Nabi, karena dikatakan Nabi adalah wahyu, ikuti Al-Qur'an itu Nabi. Apa yang mereka katakan? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana,